Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, langsung saja mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan jual beli dengan sistem al-wafa gitu ya, bai'ul wafa ya. Dan kemudian sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dengan bai'ul muajjal ya dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan saudara masih ingat terkait dengan definisi, kemudian dasar hukum, kemudian rukun dan syarat-syaratnya dan seterusnya ya, karena masih ada keterkaitan dengan materi-materi selanjutnya. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah contoh kasus gitu ya, contoh kasus yang sering contoh kasus yang sering kita jumpai di media sosial ataupun bahkan kita melihat secara langsung gitu ya, melalui video-video yang beredar luas ya. Kalau saudara masih ingat, ini kasus yang terjadi tahun kemarin, tahun lalu ya. Tahun lalu kemudian berkembang banyak kasus-kasus lainnya terkait dengan aktivitas transaksi ya, transaksi khususnya adalah transaksi online yang memang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum terkait dengan syarat-syarat dan ketentuannya ya, sehingga terkadang sebagai seorang pembeli gitu ya, dia hanya melihat gambar gitu ya, spesifikasi yang disampaikan pada produk yang ditawarkan terus kemudian dikirimkan, namun yang terjadi ketika barang sampai gitu ya, itu terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam marketplace-nya gitu ya. Itu banyak ya, bahkan saya pun sering mengalami seperti itu ya, boleh dari harga yang puluhan sampai mendekati angka seribuan gitu ya, maksudnya jutaan gitu ya, terkadang seperti itu marak terjadi. Nah, ada satu hal yang mungkin membuat kita cukup miris gitu ya, ketika transaksi yang dilakukan secara daring, secara online gitu ya, khususnya ya, kemudian ataupun bahkan secara offline ya, barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam spek, dan kemudian parahnya lagi ya, si pembeli ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu ya, terkadang dia tidak mau bayar ya, yang jadi korban adalah kurir ya kan, itu seringnya seperti itu ya. Nah, ini kan contoh kasus gitu ya, ketika kita memesan suatu barang, speknya disebutkan semuanya gitu ya, tapi kemudian di situ ada unsur tadlis, penipuan. Ada unsur tadlis ataupun penipuan, barang yang disebutkan tidak sesuai dengan spesifikasi. Saya pernah beli sepatu online gitu kan. Nah, bagus itu gambarnya dan lain sebagainya gitu kan. Termasuk motifnya, warnanya ya. Begitu sampai warnanya sama, tapi motifnya berbeda dengan apa yang diiklankan. Akhirnya ya karena ya seperti itu kan, tidak nyaman dipakai juga, ya sudah saya anggurin saja. Kemudian dalam kesempatan yang lain, saya membeli alat perlengkapan rumah itu, ya, alat mesin itu, membalah gitu ya, lumayan harganya. Di iklannya itu, wah bagus banget itu kan, lengkap gitu, bisa untuk macam-macam lah. Begitu sampai barang, gitu ya,
karena sistem COD, kan, cash on delivery, bahkan tidak mendekati 50% dengan apa yang diiklankan. Sangat jauh dari spek ataupun dari apa yang diiklankan. Ini kan sudah masuk ranah penipuan. Tapi apakah kemudian saya seperti yang diiklankan, apa yang saya tampilkan di gambar ini, di ibu-ibu ini? Tentu saya tidak. Ya. Saya memahaminya. Itu adalah konsekuensi dari sebuah proses transaksi yang tidak dilakukan secara langsung. Ya, memang ada kerugian, ya, baik secara material maupun imaterial. Ya, namun tidak lantas kemudian saya memarahi kurir, tidak. Berbeda dengan contoh seperti ibu ini. Kurir yang tidak tahu apa-apa karena dia pihak ketiga, bukan dari pihak seller ataupun penjual, dia dimarahin habis-habisan, bahkan sampai tidak mau bayar. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana Islam memandangnya? Ya, apakah transaksi yang seperti itu dibenarkan? Gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan hal itu. Ya, proses pemesanan suatu barang, ya, entah itu dengan mekanisme pembayaran di muka ataupun di akhir, ya. Tapi kemudian ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi dahulu. Gitu ya, harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya dalam Islam. Nah, kita lihat hal ini disebut dengan Islam bai'us salam. Ya. Al-bai' as-salam. Ya, jadi bai'us salam. Kalau kemarin bai'ul wafa, ya, menjual dengan ketentuan hak untuk membeli kembali oleh penjual, ya. Dan itu harus oke. Nah, ini seperti apa? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat makna bai'us salam, gitu ya. Makna bai'us salam artinya ya al-iqta, al-iqta'u. Jadi a'ta yu'ti, ya, a'ta yu'ti. Artinya apa? Bai'us salam ini maknanya adalah ya secara lughatan, secara bahasa artinya adalah memberi ataupun suatu pemberian. Ya, suatu pemberian yang seperti apa, gitu kan? Di sini dikatakan al-i'ta'u wat taslifu. Ya. Jadi suatu pemberian dalam konteks bukan pemberian sekedar memberi, gitu ya, tetapi, gitu ya, tetapi pemberian yang didasari ya atau berdasarkan akad jual beli. Gitu ya. Di situ ada akad. Ada akad namanya akad jual beli. Hanya saja gitu ya, mekanisme pembayarannya itu yang berbeda. Jadi ya. Jadi mekanisme pembayarannya yang berbeda. Nah, kemudian dalam definisi yang lain secara istilahan dikatakan bai'u mausufin ya fi dhimmah ya bibadli yu'ti ajilan. Maknahu jual beli barang yang disebutkan spesifikasinya ataupun sifat-sifatnya ya dalam tanggungan dengan imbalan atau pembayaran yang dilakukan hadiran ajilan saat itu juga. Pesan barang, saya misalkan tadi saya misalkan membeli handphone ya merek tertentu ya, baik secara online maupun offline ya. Nah, spesifikasinya itu sudah ada semuanya, disebutkan lengkap itu. Ya. Kemudian saya membayarnya di awal, bukan uang muka. Kalau uang muka beda, sudah ada pembahasan tersendiri sebelumnya, gitu kan? Nah, kalau ini dibayar tunai di awal, itu yang dikatakan bai'us salam. Ya, jadi inden ya, beli suatu barang tapi bayarnya di awal. Barangnya belum ada.
baru ada speknya saja, spesifikasinya bla 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 gitu kan. Nah, baru ada spesifikasinya, tapi barangnya belum ada. Tapi saudara sudah membayar di awal ketika transaksi disepakati. Ya, baik. Saya lanjutkan. Nah, di sini dapat dikatakan bai'us salam adalah akad jual beli barang pesanan ataupun inden, ya, atau disebut dengan muslam fihi, di mana konteks ataupun konsep pengirimannya ya dilakukan beberapa waktu kemudian ataupun muslamun ilaih, dan pelunasannya dilakukan saat itu juga ketika akan disepakati dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi di sini ada uniknya. Ya, barangnya belum ada, kita memesan suatu barang yang belum ada, tapi speknya sudah disebutkan. Ketentuannya, oh barangnya ini, warnanya, ukurannya, ya, dan seterusnya. Kemudian dibayar oleh pembeli, nah secara tunai 100% ya ataupun transfer dibayar di awal. Itu namanya bai'us salam. Nah, lantas bagaimana dengan dasar hukumnya? Apakah bai'us salam ini diperbolehkan? Gitu kan? Diperbolehkan atau tidak sebenarnya? Ya, coba kita lihat ya. Dalam ya firman Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ini berkaitan dengan transaksi. Konteksnya adalah tidak hanya dainun, tadayun. Tidak hanya dalam konteks hutang piutang. Gitu ya. Tapi dalam konteks apa? Transaksi secara umum. Ketika kita bertransaksi, ketika kita dikatakan sebagai orang-orang yang beriman melakukan sebuah transaksi, uktubu. Untuk apa? Ila ajalim musamma. Untuk waktu yang ditentukan. Misalkan, ya dalam konteks bai'us salam, saya mau beli handphone. Speknya ini ya, nanti akan dikirimkan pada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, saya bayar di depan. Perintahnya apa? Walaupun di sini bukan apa ya, karena sifatnya bukan wajib ya, laisa lil wujub di sini. Nah, faktubu, hendaklah kamu menuliskannya. Kata-kata hendaklah di sini, fa di sini itu anjuran. Ya, tadi saya katakan kalau al-amru kan lil wujub. Perintah itu kan hukumnya wajib harus dikerjakan. Nah, di sini ada ziyadah fa. Faktubuhu. Ya. Jadi kan dari kata kataba ya, kemudian menjadi perintah tapi yang sifatnya adalah ghairu majbur ataupun mujbar. Ya, tidak harus, sebaiknya dituliskan. Nah, kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih ataupun Imam Bukhari wa Muslim disebutkan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya al-Madinata wa hum yuslifuna fi thimari ya fi thimari sanata was sanataini faqala man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kailim ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Ketika Rasulullah SAW ya jaa ya tiba di Madinah ya, kemudian penduduk Madinah ya jadi tahu nih Rasulullah mau datang ke Madinah ya. Nah, ketika mereka tahu ya, penduduk Madinah tahu Rasulullah akan datang, mereka sudah pesan kurma duluan. Ya. Untuk kapan? Untuk waktu 1 atau 2 tahun kemudian. Maksudnya Rasul, nanti tahun depan mau datang, yuk kita pesan kurma dulu. Nah, ketika demikian Rasulullah bersabda, man aslafa, barang siapa
memesan aslafa. Jadi makna lain ya secara bahasa dalam konteks salam tadi ya, istilah yang lain daripada salam adalah salaf ataupun aslafa, taslifu. Ya, man aslafa fit tamrin, barang siapa yang memesan kurma ya, fal yuslif fi kailin, maka hendaklah ia memesan dengan takaran. Fikailin apa? Fikailin maklumin, dengan takaran yang jelas. Gitu ya. Wa waznin maklumin, dan dalam timbangan yang jelas. Ya, ila ajalin, dan untuk waktu yang jelas. Jadi kalau kita pesan barang atau kita menjual barang secara inden, itu harus jelas. Ya bentuknya, ya sifatnya, ya. Kemudian spesifikasi termasuk takarannya, ukurannya, beratnya, ya, ataupun dalam makna yang luas adalah spesifikasinya, termasuk waktunya, ya, itu harus jelas dan diketahui oleh para pihak. Ya, harus diketahui oleh para pihak. Jangan membuat akad sepihak. Akad itu harus disepakati oleh para pihak yang ya membuat akad. Nah, dalam hukum positif itu disebut dengan hukum perikatan. Kesepakatan-kesepakatan para pihak mengikat para pihak yang menyusun atau membuat kesepakatan. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan man aslafa fi syai'in. Ini lebih luas, fi syai'in. Kalau tadi sebelumnya fi tamrin. Ya. Fi tamrin kan konteksnya hanya untuk di sini, tamr, ya. Yaitu kurma. Nah, dalam hadis yang lain yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim ataupun muttafaqun alaih dikatakan man aslafa fi syai'in. Maksudnya apa? Ini lebih luas konteksnya. Wa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila jalim ma'lum. Barang siapa yang memesan sesuatu, syai'un au asya'un, ya, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah yang jelas, timbangan yang jelas, waktu yang jelas. Gitu ya. Jadi janganlah kita menjual kok menipu, gitu. Enggak berkah. Gitu. Sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak halal itu tidak akan berkah. Berkah itu apa tahu maknanya? Ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambahnya suatu kebaikan dari sesuatu yang baik. Jadi kalau sesuatu yang didapatkan dengan cara yang baik, dia akan berbuah, ya, berbuah menjadi lebih baik lagi. Dalam konteks yang luas, misalkan kita makan dari harta yang halal, itu akan berimplikasi, akan berdampak pada diri kita, keturunan kita, sekitar kita. Ya. Jadi kalau ada, misalkan kalau ada anak dikatakan nakal, kalau dalam kamus saya itu tidak ada istilah anak nakal, itu tidak. Yang ada adalah kreatif. Anak itu kreatif. Hanya saja tidak diarahkan atau tidak ada yang mengarahkan. Ya, jadi maknanya adalah ya bisa jadi yang kita berikan untuk anak kita dari sesuatu yang tidak berkah. Tidak selamanya tidak halal, tidak selamanya barang yang haram. Yang baik pun belum tentu menjadi keberkahan. Kita kerja halal, tapi caranya tidak baik. Misalkan apa? Didapatkan dengan cara sikut kanan, sikut kiri, mengganggu orang lain. Gitu kan? Dia halal tapi dengan cara yang tidak baik. Ada orang yang dirugikan di situ. Walaupun tidak terlibat transaksi langsung, tapi lingkungannya. Nah, itu bisa menyebabkan hilangnya keberkahan atas harta yang kita dapatkan. Maka dalam Islam disebutkan halalan thayyibah. Tidak sekedar halal tapi juga thayyib. Halal yang tidak baik banyak. Gitu kan?
Oke, baik kita lanjutkan ya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan yang artinya 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Nah, ya, jual beli secara tangguh ataupun muqarodah ataupun mudharabah ataupun ada bagi aspek bagi hasil bagi keuntungannya dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Jadi saudara beli tepung, beli terigu, kemudian dicampur dengan tepung aci, ya dibawa ke rumah, diolah, tapi tidak untuk dijual, hanya untuk konsumsi diri sendiri. Nah, di situ ada unsur keberkahannya. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk menipu orang lain. Apapun itu. Kemarin saya beli buah-buahan, beli anggur itu ya. Beli anggur. Saya tuh biasanya beli anggur itu yang masih ada tangkai-tangkainya itu. Anggur tanpa biji itu hijau. Biasanya yang yang pakai tangkai. Kemarin kok tumben gitu. Melihat yang sudah dikemas itu kan. Dikemas itu kan. Kok tumben gitu, tertarik ke situ. Saya beli, saya bawa sampai ke rumah. Ternyata di bawahnya itu kualitas-kualitas yang tidak baik. Gitu kan. Ya, ini sebenarnya tidak boleh, sepertinya tidak boleh. Ya. Di situ ada unsur tadlis, ada unsur penipuan. Janganlah kita seperti itu. Untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi dengan cara merugikan orang lain, maka tidak ada keberkahan atas harta yang didapatkan dengan cara seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu. Nah, rukun dan syarat bai'us salam. Ya, jadi ada rukun, ada syarat, ada rukun. Ya, kedua-duanya harus dipenuhi dalam jual beli secara inden dengan pembayaran 100% di awal. Nah, yang pertama, ya, ada pelaku atau ada penjual dan juga ada pembeli. Iyalah namanya jual beli kan ada penjual dan ada pembeli. Ya, mungkin kalau dalam hukum perikatan ataupun hukum perdagangan ataupun harus berusia ataupun disebut dengan istilah cakap hukum, ya berusia 17 tahun. Nah, dalam Islam disebut dengan baligh ataupun mumayyiz. Ya. Yang pertama ada penjual dan ada pembeli. Ya, kemudian ada maudhu'ul aqdi, ada objek transaksinya. Nah, apa yang mau diperjualbelikan? Barangnya apa? Harus jelas, tidak boleh barang fiktif. Ya. Kemudian ada apa? Ada ra'sul mali. Ma makna ra'sul mal? Modal itu apa? Kadang gini, Mas. Kadang penjual itu tidak sepenuhnya punya modal untuk membuatkan barang yang akan dipesan. Kenapa? Ya. Kenapa kok kemudian minta pembayaran di awal? Nah, itu tujuannya terkadang untuk membelikan barang-barang yang akan diproduksi sesuai dengan permintaan klien ataupun pembeli. Maka di sini dikatakan ada modal salam ataupun ra'sul malis salam. Gitu ya. Modal. Jadi tadi pembayaran ya di awal. Nah, kemudian ya kalau modalnya itu harus tunai, maka uang ya. Uang itu diberikan secara langsung ataupun ditransfer, prinsipnya adalah uang ya 100%. Nah, objeknya harus apa? Harus jelas speknya, dapat dikuantifikasi, maksudnya dapat ditimbang, dapat ditakar ukurannya, kuantitatif. Ya, berapa beratnya, ukurannya dan seterusnya. Itu namanya dapat dikuantifikasikan. Kemudian waktu penyerahannya juga jelas. Itu ya. Waktu penyerahannya harus jelas. Kapan mau selesai, kapan mau dikirimkan. Sekarang tuh ada iklan menarik itu. Iklan dia jual perabotan tapi online gitu kan. Tapi tidak ada ongkirnya, tidak ada biaya ongkos kirimnya. Itu hanya berlaku untuk seluruh Pulau Jawa.
gitu ya. Bahkan hanya 10.000 tok itu untuk administrasi saja sebenarnya. Barangnya bagus-bagus itu. Kalau di Jogja itu ada itu, ya namanya Barkas itu, yang di Maguwo itu. Dia dikirim kemana-mana itu, tapi nggak tahu itu ada ongkirnya atau tidak. Mebel-mebel itu kan, yang apa orang sekarang bilang tuh Instagramable gitu kan. Padahal ya biasa-biasa saja sih kalau saya itu kan. Jadi katanya Instagramable jadi apa bagus gitu. Ya monggo lah, itu kan selera berbeda-beda. Nah, kemudian tidak harus ada di tangan penjual, maksudnya apa? Ya namanya salam, barangnya belum ada, tapi dia real menjual barang. Gitu kan? Namanya pesan itu kan belum tentu ada. Ya, makanya dikatakan tidak harus ada di tangan penjual. Ya, kemudian ada sigot. Sigot itu ya tadi ijab dan kabul, ya kesepakatan yang diucapkan oleh penjual dan pembeli atau dalam bentuk tulisan, ya tulisan-tulisan yang kemudian kalau tidak secara langsung online misalkan ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan secara online itu bagian daripada ijab dan kabul. Ya, cuma tadi saya katakan namanya jual beli online itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, baik. Kemudian sampai sini dulu. Ada yang perlu didiskusikan terkait dengan bai'us salam. Mungkin saudara pernah mengalami kasus apa gitu ya. Biasanya yang suka belanja itu sekarang laki-laki juga banyak suka belanja online nih. Gitu ya. Kemarin teman saya kira lagi rapat dalam satu majelis itu kan. Ternyata saya lewat di belakangnya lagi buka ini toko online itu. Wow, ketahuan, kirain lagi rapat, saya tanya. Nyari apa ini ya? Nyari raket Pak katanya. Raket badminton itu. Kan sekarang lagi demam badminton ya. Oh, kirain istrinya yang belanjain. Oh, wah. Cukup jelas sampai sini? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Kan itu kalau misalnya kita udah akad sama penjual ya terkait barang dan lain-lain kan biasanya ada pengiriman kan. Nah, pengiriman itu kan ibaratnya udah ke kurirnya. Nah, Ya. sedangkan paket itu kan kita nggak tahu ya uh, kondisi di perjalanannya seperti apa. Tapi semaksimal mungkin dari penjualnya mungkin ngasih pelindung misalnya. Nah, terus barang itu misalnya kita tujuannya di kota A, tapi sampainya di kota B. Nah, pas di kota B, ternyata sudah ada yang menerima. Nah, itu sebenarnya itu pertanggungjawaban dari penjual juga atau kurirnya gitu, Pak. Oke, baik. Kalau ini saudaranya perusahaan ya, Mbak ya. Nah, bisa jadi begini. Yang pertama itu penjual mungkin ada alamat yang sama. Seperti misalkan begini, ketika staf saya diminta mengirimkan GoFood gitu ya, GoFood ke sebuah perumahan di Jogja, ada namanya perumahan Samara itu. Nah, di Sleman itu. Diminta ngirim ke sana, dia googling gitu kan. Oke, pakai GoFood itu. Ternyata yang dia dapatkan adalah samarannya Samaran Bantul, di Bantul. Dan dikirimkan di situ pakai GoFood. Jauhnya, jadi ongkirnya lebih mahal dari biaya makanannya. Nah, terus ada yang terima nggak di sana? Nama perumahannya betul, tapi personnya nggak ada. Maka yang salah siapa kalau seperti ini? Yang salah adalah pihak pemesan, yaitu saya dan staf saya, itu kan. Itu salah, karena tidak jeli melihat itu. Nah, yang disalahkan siapa? Ya bukan kurirnya, bukan Gojeknya, bukan. Tapi kita. Nah, kalau kasus yang tadi saudara contohkan, misalkan, harusnya dikirim ke kota A, tahu-tahu nyampainya kota B. Ya, padahal alamat misalkan sudah jelas gitu ya Mbak ya, alamat sudah jelas. Nah, ini yang salah siapa? Ya,
apakah dari perusahaan, apakah dari jasa kurir misalkan. Nah, pihak perusahaan itu tidak tahu menahu, dia hanya mengirimkan berdasarkan alamat. Maka bisa jadi ini ada kekeliruan di pihak jasa pengirimannya, gitu ya. Bisa jadi di situ, karena ada ketidaktelitian. Nah, selama barang itu belum ada yang menerima, ataupun bahkan kalau ada yang menerima dan itu bukan haknya dia, maka harus dikembalikan. Tapi ya maaf itu ya, terkadang di situ ada kesempatan ya dihajar juga kan, Mas, bisa istilahnya seperti itu, merasa nggak beli tapi dikirimi kok menerima. Ini karakter yang tidak benar gitu, mengambil hak orang lain. Jadi kalau tadi contohnya kesalahan ini bisa jadi bukan, kalau perusahaan saya kira tidak ya, bisa jadi ini di pihak jasa pengiriman ya, atau bisa juga nggak salah memberikan alamat. Nah, terus barangnya sampai enggak ini ke pembeli yang utama, yang asli pembelinya. Nah, maka kalau seperti ini, saudara komunikasinya dengan pihak sellernya, penjualnya, nanti penjual akan memberi jawaban apa, baru nanti akan dikonfirmasi ke pihak jasa pengirimannya. Kan biasanya seperti itu. Cuma terkadang ya itu, kita kan kadang nggak sabaran juga kan, prosesnya lama, belum tentu iya barangnya nanti. Nah, kan kadang seperti itu, ya. Nah, maka perlu kejelian, perlu kehati-hatian ketika kita mengadakan transaksi khususnya secara daring ataupun secara online. Gitu ya, Mbak ya. Barangnya sampai enggak? Sampai ke rumah saudara? Atau sudah hilang gitu saja? Udah hilang. Ya sudah, kalau nggak sampai diikhlaskan aja kan, anggaplah itu sedekah atau mungkin belum rezekinya gitu kan. Jadi enak pikiran kita tuh kadang ya walaupun berat gitu kan. Ya itulah resiko ya. Jadi setiap keputusan pasti mengandung resiko, baik atau buruk itu harus diterima. Itu namanya hidup. Itu namanya dinamika hidup itu kan. Apapun yang kita ambil, keputusan apapun besar ataupun kecil sedang itu pasti ada resikonya. Baik atau buruk pasti ada gitu. Ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jangan seperti yang tadi di slide pertama itu, ibu-ibu menyikapinya kan secara berlebihan, marah-marah, kurir yang nggak tahu apa-apa kan disalah-salahin kan. Bahkan banyak kan, bapak-bapak juga ada yang seperti itu. Nah, janganlah seperti itu. Mereka, para kurir itu sudah luar biasa ketika mencari alamat itu sudah lelahnya luar biasa. Kita hargai. Ya, oke, yang lain ada? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Mas Salam. Oh, namanya Salam nih kebetulan, Mas Abdul Salam. Ini terkait tentang itu apa? Kita tuh mau beli barang, terus si penyedia barang tuh minta modal di awal gitu. Nah, kasusnya seperti ini, Pak. Jadi teman saya tuh ceritanya mau buat rumah. Ya. Terus dia tuh kan rumahnya kurang pintu tuh, Pak. Terus bilang ke mebelnya, oh ini bayarnya di muka soalnya kita baru nggak ada duit buat cari kayu dan sebagainya. Udah dikasih uang, udah sah gitu ya Pak. Terus udah apa namanya, ada waktunya buat selesai. Nah terus pas udah di tengah jalan, si pembuat kayunya itu buat pintunya itu malah meninggal Pak. Nah itu gitu. Harusnya gimana itu Pak? Oke, tapi sudah jadi barangnya? Belum sih Pak, itu jadi masih setengah jadi gitu. Dan keluarganya tuh nggak ada selain dia yang bisa buat kayu dan sebagainya gitu. Itu gimana? Nah, ini nanti akan saya bahas ini. Ada terkait dengan kapan berakhirnya akad gitu ya. Kapan berakhirnya akad gitu ya. Nah, mungkin salah satu nanti ketika ada salah satu pihak yang meninggal. Masalahnya akad itu dituangkan dalam bentuk apa ya? Secara tertulis atau tidak gitu. Itu yang penting di situ sebenarnya. Kalau spek-spek aja kan cuma ya karena temen lah gitu kan, kayak kenal lah, ngomong-ngomong, nah itu kadang akan bermasalah ketika ada hal-hal yang tidak di luar kendali kita. Oke, saya tampung dulu ya Mas Salam ya pertanyaannya ya, kita lihat dulu ya. Nanti akan ada jawabannya di situ. Nah, oh ya, biar kita sampai dulu teorinya. Nah, ya kita lanjutkan dulu ya. Sekarang jam berapa? Sekarang ada yang bawa jam, saya belum tahu.
setengah 10, Pak. 28. Oke, ya nanti tolong jam 10 saya diingatkan ya, karena harus berhenti. Ada apa namanya persiapan visitasi asesor dari LAM. LAM itu Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Fakultas Kedokteran. Saya harus mendampingi Fakultas Kedokteran terkait dengan apa namanya implementasi sistem penjaminan mutu di UI-nya. Nah, jadi nanti saya harus mendampingi teman-teman Fakultas Kedokteran. Jadi nanti tolong jam 10 tolong diingatkan ya. Link presensi sudah saya kirimkan di chat box gitu ya. Silakan diisi. Hari ini pertemuan yang ke-11. Oke, kita lanjutkan. Nah, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas dan seterusnya ya yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Jadi semua tuh wadihun, harus jelas ya. Apapun yang akan barang yang kita pesan gitu, bentuknya, harganya, ya waktunya itu harus disepakati di awal ketika akan dilaksanakan. Nah, kemudian dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah. Nah, ini masalah ini negara ini. Saya contohkan itu. Tadi malam saya baca berita itu, ini pembangunan kereta cepat di Jakarta Bandung ya. Nah, ini parah betul ini. Ternyata minta tambahan lagi 4,7 triliun dari pihak kontraktornya. Itu kan sudah bengkak berapa kali, harusnya itu tidak boleh seperti itu walaupun itu bukan salam. Gitu kan? Akad itu harganya di awal segitu harus segitu, nggak boleh berubah. Ini ya maaf ya, ini kita bicara dalam konteks yang lebih luas. Ini ada semacam penipuan yang begitu besar yang merugikan negara triliunan itu. Cuma membangun kereta cepat Jakarta Bandung saja, ya belum kemarin grid jalannya itu tingginya kurang gitu kan, mobil lewat bawahnya nyangkut gitu kan, orang lewat harus nunduk-nunduk kan, ini parah ini kan. Nah, proyek yang seperti ini kan sudah menyalahi akad. Speknya berubah-berubah di tengah jalan, harganya berubah-berubah di tengah jalan. Ya inilah sumber masalah. Ya tadi saya katakan karena memang ada proyek yang secara diam-diam tidak tidak masuk dalam APBN, anggaran pendapatan belanja negara, RAPBN, rencana anggaran pendapatan belanja negara. Coba saudara baca tuh perkembangannya. Dengan berbagai macam alasan ini itu minta tambahan biaya 4,7 triliun. Bayangkan itu. Ya. Mengerikan ya. Nah, apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar ataupun memilih. Khiyar itu ya pilihan. Apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Jadi kalau kasus tadi itu kembali pada si pembeli. Mau dilanjutkan atau dihentikan. Kalau dibatalkan, terus bagaimana konsekuensinya? Apakah kembali 100% dan seterusnya? Ya, kalau diteruskan siapa yang akan melanjutkan? Itu harus dibicarakan dengan ahli warisnya, dengan keluarganya. Nah, maksudnya apa? Di situ ada unsur tasyawur, ada unsur musyawarah untuk apa? Win-win solution, mencari sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Apalagi faktornya adalah karena salah satu pihak meninggal. Itu yang salah satu menyebabkan batalnya suatu akad karena salah satu pihak meninggal. Beda dengan hutang piutang. Kalau hutang piutang, maka di situ ada namanya ahli waris dan akadnya jelas itu kalau hutang piutang. Ditulis itu. Ya, jadi saudara punya hak khiyar, Mas. Teman saudara itu punya hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan. Tapi ya tadi dimusyawarahkan dengan ahli waris dengan pihak keluarganya. Apalagi maaf ya, pintu itu kan ya nggak terlalu besar juga ya. Ya, nggak terlalu besar, apalagi bukan bangun rumahnya tapi pintunya saja misalkan.
Ya, baik. Nanti kita lanjutkan dulu. Nah, jenis-jenis salam, ya ada ya yang disebut dengan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan dilakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barangnya itu nanti. Jadi memang betul-betul barangnya belum ada. Tapi tetap bayar di awal 100%. Gitu ya. Tapi nanti barangnya nanti kalau sudah jadi baru dikirim, itu hakikat salam itu seperti itu. Tapi ada yang disebut dengan istilah salam paralel. Ya, salam paralel. Apa itu salam paralel? Salam paralel adalah dua transaksi, yaitu BU salam, ya, antara pemesan, ya, dan penjual, atau antara penjual dengan supplier, atau ketiga pihak lain secara simultan. Jadi begini, misalkan saya mau beli rumah, ya, tapi ada pihak pengembang, ada pihak perbankan. Nah, kebetulan misalkan saya beli rumahnya tidak tunai, tetapi melalui KPR, gitu kan? Maka di situ ada tiga pihak. Siapa? Saya sebagai nasabah pembeli, kemudian ada pengembang yang menyediakan rumah, yang ketiga ada pihak perbankan yang akan membiayai, gitu kan? Akadnya di situ adalah salam paralel. Boleh tidak yang seperti itu? Sudah ada penelitiannya. Sudah ada mahasiswa yang mengangkat akad salam paralel pada transaksi KPR di Bank Syariah X gitu ya, di wilayah Yogyakarta. Ya. Dan itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah di mana sebenarnya rumah itu kan masih milik pengembang. Hanya saja dibeli dulu oleh bank. Kemudian bank menjual kepada saya. Nah, di situ maksudnya paralel. Berkaitan dengan beberapa pihak dan saya membayarnya ke bank. Nah, jadi gitu ya, hanya saja nanti surat-suratnya itu masih ditahan atau dipegang oleh bank selama pembayaran saya belum selesai. Gitu ya. Oke. Nah, terus bagaimana ya? Dalam hal ini memang sifatnya adalah debatable ya. Tapi Majelis Ulama Indonesia mengatakan tidak masalah ya. Beberapa ulama kontemporer itu ya kekinian lah beberapa tahun belakangan ini gitu kan ya. Ini tidak memperbolehkan transaksi salam paralel. Terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Maksudnya apa? Di awal itu harus seperti itu, harus paralel, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya untuk yang sifatnya temporer, untuk beberapa waktu saja, ya, ataupun sifatnya adalah kasuistik, itu nggak masalah dan itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Nah, kemudian alasannya apa? Ulama kontemporer di situ ada kekhawatiran riba di situ, ada ziyadah itu. Kenapa tadi? Harga nanti bisa berubah terkadang. Ya, harga dari pengembang berapa, gitu kan? Tahu-tahu ketika sudah dibeli sama bank, banknya ngasih harga beda lagi, gitu kan? Ini yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi perlu ada akad yang jelas. Ya, sebenarnya kalau salam ya salam aja gitu. Cuma dalam perkembangannya kan kita terkadang tidak seperti pada zaman dahulu kan. Pola pikir manusia berkembang, kebutuhan juga bertambah, pola hidup juga semakin variatif itu kan. Pilihan-pilihan juga sangat luas, sangat banyak. Nah, maka akadnya yang harus diperbaiki. Nah, kemudian ini Mas, yang membatalkan akad salam ya. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Maksudnya tadi pesan, misalnya pesan pintu
ternyata nggak jadi-jadi itu. Tempat saya ada itu. Ya. Jadi ini yang parah, yang parah, saya cerita saja ya. Jadi masjid itu pesan pintu teralis besi sama apa namanya tukang las itu adalah di sekitar sini. Dipesan sejak bulan Ramadan. Sampai sekarang tidak dikerjakan. Ternyata uangnya sudah habis dan itu uangnya sudah dibayar tunai 100%. Sampai hari ini tidak ada wujud barangnya. Nah, itu hati-hati, ya. Itu uang umat. Akibatnya apa? Akibatnya sampai detik ini kita mengamati usaha tersebut tidak ada aktivitas orang pesan sama sekali. Sudah hampir 1 bulan ini. Gitu ya. Nah, disitulah yang dikatakan ada pernah yang mengatakan sama saya, itu enggak berkah, Mas. Dan itu tokoh masyarakat yang biasa ngimami masjid, khutbah tuh ngomong sama, itu enggak bakal berkah itu. Itu kan. Jadi hati-hati apalagi dengan uang umat, gitu kan, hati-hati ya. Baik, saya lanjutkan. Barang yang dikirim cacat atau rusak atau tidak sesuai, maka akadnya batal. Ya. Kemudian barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, itu batal. Ya, tadlis semuanya ini kan. Nah, kalau yang tadi salah satunya meninggal, ya, dalam konteks akad secara umum, ketika salah satu pihak meninggal, maka berakhirlah suatu transaksi. Ya, siapa yang harus menanggung? Ya tadi saya katakan, para pihak pemesan ataupun pembeli perlu mengadakan musyawarah dengan ahli warisnya. Ini mau bagaimana? Yang jelas akadnya berakhir. Karena sudah meninggal. Mau dibeli setengah jadi, kalau belum digarap sama sekali maka uang dikembalikan atau bagaimana. Nah, ini tinggal kedua belah pihak kesepakatannya seperti apa. Yang jelas pembeli tidak boleh meminta lebih dari apa yang telah disepakati. Ya kan? Dan penjual juga tidak boleh mengurangi 3 poin ini. Ya, 3 poin ini dan mungkin masih banyak pengembangannya ya berdasarkan akad yang telah disepakati. Gitu ya. Nah, baik. Nah, ya, hikmah adanya ataupun diperbolehkannya akad salam, ya yang pertama tadi saya katakan pola hidup manusia itu semakin berkembang, maka kebutuhan juga semakin berkembang, mekanisme transaksi juga terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Prinsipnya adalah al-Islamu sahlu. Islam itu mudah, walakin la tusahhil. Tapi jangan mempermudah atau memperalat Islam. Mempermainkan Islam. Islam itu mudah. Asal kita tahu syariatnya, kita tahu ilmunya. Nah, persoalan kemarin masalah rendang daging bab 1 itu kan. Itu kan konteksnya bukan secara tekstual. Gitu kan. Rendang babi haram, bukan konteks tekstualnya. Secara tekstual sudah jelas, daging bab 1 al-khinzir itu kan haram. Tetapi di situ berlaku hukum adat. Adatnya apa? Al-adah muhakkamah, itu usul fik di situ. Usul fiknya apa? Itu tadi al-adah atau muhakkamah. Jadi suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat itu bisa menjadi hukum, ya. Apalagi hukum itu, kondisi masyarakat itu, ya, berlandaskan kental dengan nilai-nilai syariat. Maka umumnya
yang menjadi hukum kesepakatan masyarakat adat tertentu bahwa rendang itu berasal dari daging sapi ataupun yang halal. Kemudian ada public figure yang mengatakan, apa agama rendang itu? Itu kan pertanyaan yang menurut saya itu tidak pantas diucapkan oleh seorang public figure. Pendekatannya adalah fikih. Ada syariat, ada fikih. Gitu kan? Ada usul fikihnya di situ. Jadi hal-hal yang seperti ini gitu kan. Jadi Islam itu tidak semuanya ya, Allah itu tidak semuanya menjelaskan perkara-perkara dalam Islam itu secara detail. Karena apa? Bisa jadi itu sesuatu yang tidak penting, tidak terlalu penting untuk dijelaskan. Contoh misalkan sholat itu kan penting, wajib lah, wajib ain itu kan. Tapi dalam Quran tidak menjelaskan kaifiyatuha, tata caranya kan. Tapi dijelaskan melalui sunnah, melalui hadis, mulai dari wudhunya, ya, gerakan-gerakannya sampai salam itu seperti apa. Karena bisa jadi akal kita tidak sampai untuk memahami secara tekstual. Butuh ilmu lagi kan? Ya, ini kajian yang lebih luas itu ya. Maka perlu saudara pahami dalam diri manusia itu ada 3 hal ya. Yang pertama ya, ada namanya mulut gitu kan. Ada namanya akal, ada namanya hati. Ya. Hati ini untuk menetapkan, ya menetapkan apa? Antara yang hak dan yang batil, itu hati. Kalau akal, itu untuk mengolah. Namanya mengolah kadang benar, kadang salah, gitu kan. Tergantung nafsunya. Gitu kan. Akal kan begitu kan, mengolah, ini mau ngasal, ya misalkan. Itu namanya akal. Tapi hati nggak bisa dibohongi. Kalau you mengatakan kangen, you akan katakan kangen. Hati itu nggak bisa dibohongi. Dan akal mengolah gitu kan. Cuma mulut ini bisa nggak menyampaikan rasa kangen itu, misalkan gitu. Karena tadi Pak saya lihat video itu ada lucu itu. Ibu-ibu menulis apa, buat video pendek itu, kalau kangen itu jangan dibawa mimpi, tapi ucapkan. Nah, itu katanya seperti itu. Jadi syariat itu seperti itu. Hati itu untuk menetapkan al-haqqu bainal haqqi wal batil, bainal haqqi wal batil ya. Kalau akal untuk mengolah, kebenaran itu diolah. Maka di sini ada unsur tendensi. Tendensi adalah campur tangannya adalah nafsu. Apakah nafsul lawamah atau nafsul mutmainnah. Nafsu yang buruk atau nafsu yang baik. Itu akal. Nah, mulut ini menyampaikan. Maka tinggal saudara 3 hal ini ya dalam hidup sehari-hari, silahkan saudara mau seperti apa. Yang jelas ketika ilmu sudah sampai, maka agama syariat itu harus diutamakan. Baik, selanjutnya ya manfaatnya ya kita di penjual mendapatkan dana untuk modal gitu ya, untuk sebagian kebutuhan dan lain sebagainya. Prinsipnya salam itu diperbolehkan selama tidak melanggar tidak melanggar rukun dan syarat yang ada, dan juga tentunya unsur maghrib itu harus diutamakan. Maisir, gharar, dan juga riba harus ditinggalkan. Ya, baik. Ya, saya kira ini dulu untuk pertemuan hari ini. Ya, silakan nanti saudara pelajari lagi dari banyak membaca lah ya, banyak membaca dari berbagai macam sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan. Ya. Insya Allah nanti kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan silakan, ada waktu sekitar kurang lebih 5 menit. Bisa dipahami ya? Oke, kalau tidak ada, ya silakan ada. Tadi kan saya yang
sebelum jenis-jenis salam itu lagi di belakang ya Pak. Jadi Ya. rekamannya Pak. Oke, baik. Ini nanti saya upload di YouTube, Pak. Ya. Jadi Iya, saya upload di YouTube ya, materi pembelajaran, nanti silakan saudara dilihat di YouTube-nya ya. iya Pak. Makasih Pak. Oke, baik. Ya, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi silakan nanti saudara banyak membaca ya. Yang jelas tadi antara mulut, akal atau pikiran dan hati ini ada hal yang harus dijalankan ya sesuai dengan yang pertama syariat ya, kedua adalah unsur kemanusiaan ya, dan yang ketiga unsur kejujuran untuk menyampaikan tidak bisa dibohongi. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Naftatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'an najafi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya tutup ya. Iya, Pak.